Sudah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan ke-6 ya, kita sesuai jadwal kemarin, kita akan membahas tentang Bill of Materials dan Material Specification. Nah, untuk Bill of Material, penjelasannya cukup mudah, di mana di dalamnya harus ada komponen utama, di mana komponen utamanya itu terdiri satu adalah part description atau penjelasan dari part-partnya itu apa. Apakah misalnya pistonnya itu di bagian apa saja untuk pistonnya. Apakah misalnya di bagian case-nya, apakah ring-nya atau pin-nya, atau misalnya digabung dengan bushing-nya atau retainer. Nah, itu harus diperjelas tapi dalam satu komponen, yaitu misalnya piston. Jika dalam satu piston itu banyak komponennya. Terus yang kedua adalah quality needed for complete assembling. Jadi quality yang dibutuhkan atau kualitas yang dibutuhkan untuk satu komponen secara keseluruhan itu kalau bisa digabung seperti ini. Jadi kalau misalnya piston ini bisa digabung, kalau misalnya dipisah, nah itu kan jadi membingungkan untuk pendataan atau untuk checklist untuk di bill of material. Makanya di sini quality needed for a complete assembling di sini. Di mana part description itu harus ditambahkan dengan biasanya quantity atau jumlah komponen atau part yang diinginkan. Nah, kemudian yang ketiga, komponen utamanya itu ada part numbers. Nah, atau nomor part. Nomor part ini biasanya penomorannya itu tergantung dari perusahaan, baik itu perusahaan supplier maupun perusahaan vendor. Nah, biasanya yang penamaan ini adalah kalau misalnya bill of materialnya untuk perusahaan yang memesan, biasanya namanya juga sesuai dengan perusahaan pemesan. Misalnya piston dipakai untuk di Yamaha misalnya. Nah, di Yamaha itu dia order ke FCC. Nah, itu FCC-nya itu harus sesuaikan dengan part number yang ada di Yamaha. Terus apabila keperluan hanya untuk produksi dibagi di internal. Oke, alarm sudah muncul. Saya tutup dulu presensi. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi apabila tadi yang memesan Yamaha berarti untuk pengiriman dan penerimaan itu harus menggunakan part number Yamaha, tapi kalau misalnya yang untuk keperluan untuk industri atau manufaktur di internal, nah itu biasanya boleh menggunakan part number sendiri. Nah, part number ini biasanya digunakan secara terus-menerus itu pada label yang biasa dinamakan kalau di Toyota Production System itu bisa menggunakan Kanban. Di mana Kanban sini adalah sebenarnya kartu yang di dalamnya identitas dari partnya itu. Misalnya dari raw material, bahannya apa, itu suppliernya siapa, terus kemudian komponen apa, kodenya apa, kode raw materialnya, terus nanti masuk ke proses, misalnya proses forging. Nah, proses forging itu yang mengoperasikan siapa, tanggal berapa di forging, terus misalnya masuk ke mesin bubut, yang ngebubut siapa, terus waktunya kapan. Nah, itu terus-menerus. Kanban itu mencatat semua. Jadi pada saat part itu ada kesalahan, itu langsung terdetek itu kesalahan pada saat produksi hari apa, tanggal berapa, dan shift apa misalnya, atau lot nomor berapa. Itu di Kanban-nya itu jelas. Dan di Kanban-nya itu selalu ada part number baik part number untuk internal maupun part number untuk eksternal. Eksternal internal ini
tujuannya tadi ya, kalau misalnya dia komponennya untuk Yamaha, berarti tetap ada part number untuk Yamaha, part number untuk internal, begitu. Jadi, itu ada di Kanban. Kita tidak menjelaskan Kanban karena itu masuknya ke sistem produksi ya. Terus di sini ada PO, ada production orders. Sorry, ini dulu, nomor 4 dulu, ini ada, the source of part atau sumber dari komponennya. Sumber dari komponen itu dari mana? Kita misalnya mau buat piston misalnya piston, pin di sini ternyata yang ngebuat BN, perusahaan BN, atau misalnya kalau di kita mungkin, Krakatau Steel misalnya, atau, Astra Daido dan lain-lain. Nah, terus kemudian di sini ada PO. PO ini biasanya untuk, production order untuk ke internal. Untuk mengerjakan part number ini, partition order-nya sekian. Atau misalnya ada juga ditambahkan nomor lot ya, lot number. Terus nomor 5 adalah purchase order numbers. Purchase order number, sorry, yang ini ya, tadi bukan production tapi ternyata purchase. Purchase orders itu ini untuk, komunikasi antara produksi dengan bagian PPIC. Jadi PPIC itu yang mengendalikan, PPIC kan, Plan Production Inventory Control, atau ada perusahaan yang tidak ada inventorinya, jadi PPC aja, Plan Production Control. Jadi, PPC atau PPIC itu mengendalikan, ini ya kita PPIC atau PPC. Nah, ini adalah yang mengendalikan, yang diproduksi itu. Misalnya yang diproduksi itu, kuantitinya berapa, jumlahnya berapa, terus harus selesai kapan. Terus kalau misalnya yang nanti, selesainya misalnya diselesaikan kembali, nah itu nanti di inventory atau di pengiriman atau di delivery, itu dia harus jelas, nominalnya harus, yang kita namakan ada yang namanya just in time. Just in time itu adalah, tepat ya, ketepatan, baik itu, tepat pengiriman, tepat waktu pengiriman, atau tepat jumlah pengiriman, atau tepat, eee tepat, ke jaraknya ya, lokasinya. Itu just in time. Jadi tidak boleh idle, tidak boleh sampainya duluan. Maksudnya sampai duluan tuh misalnya, perusahaan Yamaha itu order untuk hari Senin, kita sampai hari Minggu, itu betul, bagus lebih awal, tetapi tetap Yamaha tidak akan menerima, walaupun nyampainya hari Minggu, dia tidak akan menerima karena produksi yang lain juga sedang berjalan. Jadi tidak mungkin, eee, komponen yang harus dikerjakan hari Senin, tapi datang hari Minggu, terus dikerjakan lebih awal, tidak. Makanya nanti malah, sewa mobil atau mobilnya jadi idle, jadi tidak bergerak ya, menunggu. Itu juga jadi satu kerugian. Jadi itu yang tidak dinamakan just in time. Jadi yang dinamakan just in time itu kalau ordernya hari Senin jam 12 siang, nah dia setidaknya sampai tepat jam 12 siang atau misalnya lebih awal 1 jam atau beberapa menit, nah itu lebih baik. Makanya itu penjadwalannya harus tepat. Oke, mute lagi. Nah, terus di sini ada yang namanya, delivery, kapan dia akan harus dikirim. Terus kemudian di sini ada person of charge, itu responsibility ya, PIC-nya itu siapa yang ngedesain, siapa engineer-nya, atau siapa yang delivery dan lain-lain. Jadi harus ada person of charge-nya. Nah, ini di mana, contohnya itu saya ngambil dari, ISM handbook ya. Untuk tahunnya sih kayaknya tahunnya sudah lama, ini hanya sebagai contoh. Terus untuk tujuan menurut buku Dieter, itu, tujuan utama itu ada 2, yang satu itu untuk cost estimation, yang kedua, cost analysis. Jadi untuk kenapa kita harus, pada saat perancangan komponen atau perancangan dari satu mesin atau konstruksi sebuah mesin, kita harus membuat bill of materials. Jadi pada saat kita sesudah ngedesain, karena pada saat nanti mau dibuat, manufacturing atau di-assembling, kita tahu kok kita membutuhkan komponen apa saja, dan kita membutuhkan biaya. Jangan sampai kita udah buat capek-capek, ternyata biayanya nggak sampai, percuma kan. Udah beli ini itu, tapi ternyata pada saat di tengah jalan
komponennya tidak ada misalnya, atau komponennya eh, harganya tidak sesuai budget misalnya. Nah itu. Jadi setelah dilakukan kemarin material selection, nah itu yang terpilih itu harus dibuat bill of materialnya agar mengestimasi kita akan menghabiskan biayanya berapa, dan kita analisis biayanya itu akan bisa bersaing nggak dengan di pasaran, dengan di luar. Jangan sampai produk kita malah besar pasak daripada tiang. Ya. Ini adalah contoh satu bill of material, misalnya untuk LEGO project. Di sini komponennya mirip-mirip dengan yang tadi. Ada misalnya ada sini ada distributor atau source-nya, ada part numbers, terus ada comment atau misalnya detailing atau quality of komponen. Terus di sini ada deskripsinya sama, atau ada destinator atau untuk purchase order, atau di sini footprint itu nanti sisanya atau hubungannya itu dengan komponen apa, kemudian assembly-nya dengan tipe apa, kemudian kuantitinya tadi ada. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi. Di sini ada purchase order-nya yang di sini, kemudian ada jumlah revision dan lain-lain. Terus kemudian ada juga contoh yang kedua, bentuknya seperti ini ya, ini dibuat di Excel. Ini sama, kurang lebih ada quantity, ada di sini dijelaskan tambahan ada harga, terus total harganya berapa tergantung dari quantity dikalikan dengan harga. Terus kemudian di sini ada jenis, ada pengkodeannya, terus ada jumlah stoknya, ada deskripsi, terus kemudian pembuatnya siapa saja, terus pembuat materialnya PN, atau ini pembuat partnya, dan ini packaging, karena pada saat kita ngebuat kan otomatis ada pembungkus atau untuk paketan yang menjadi packaging yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Terus kalau misalnya kita mau pesan online, di sini dia ada di mana linknya. Nah, biasanya kalau bill of material itu kalau yang sekarang itu kita memang diharuskan untuk adanya internet link. Itu biasanya kenapa internet link? Karena di kita Indonesia itu harus terdaftar semuanya, apalagi di instansi negeri ya, itu harus terdaftar di LKPP untuk pengadaan barang dan jasa. Terus ada contoh yang ketiga, biasa yang digunakan untuk kalian tugas akhir, ini bisa buat seperti ini. Kalian ada buat gambar biasa 3D, atau kalian buat gambar explode, itu boleh di sebelah kiri, kemudian kalian tambahkan bill of material di sebelah kanan, di mana komponen-komponennya tadi kalau bisa, yang tadi komponen utamanya itu ada di dalam sini. Jadi bukan hanya kalian memasukkan gambar 2 dimensi, 3 dimensi, pakai proyeksi, terus kalian pakai etiket, selesai. Nah itu kalau untuk perancangan itu kurang, karena kita membutuhkan komponen apa saja itu, atau bill of materialnya itu apa saja, deskripsi dan lain, apakah dibuat custom atau dibuat dari vendor. Oke, ini untuk bill of material. Untuk yang berikutnya adalah material specification. Nah, material specification di pemilihan bahan sebenarnya sudah masuk ke materinya. Ini saya langsung masukkan contoh, ada beberapa faktor atau komponen penting dalam material specification. Kenapa kita harus membuat material specification? Karena pada saat kita membuat seperti ini ya contohnya. Nah, di sini kan ada jenis partnya, terus kemudian ada yang namanya jenis material. Kadang-kadang kita ada masukkan jenis materialnya. Misalnya ini manufakturernya, kita memilih pabrik yang membuatnya, misalnya PT apa, terus bahannya apa. Nah, kita harus tahu dulu pada saat kita memilih material apa, bahannya apa, dan pembuatnya siapa. Nah, kita harus tahu dulu, yang namanya teknik mesin designer harus tahu cara mencari dan membaca atau menganalisis dari material specification. Contohnya seperti ini, yang saya contoh adalah satu itu adalah syarat pertama. Syarat pertama di sini saya ambil misalnya ada produsennya atau manufakturernya di sini adalah Sandvik. Sandvik itu produksi untuk materialnya. Nah, di sini di Sandvik itu di material datasheet-nya, specification-nya di sini dia lihat
ada update-nya di terakhir kapan. Oh terakhir update tanggal 2013. Wah ini lama nih, kita cari yang terbarunya ada atau tidak. Kalau tidak ada, cari yang kalau di 2021 tidak ada, cari yang terbaru sampai update-nya itu sampai kapan. Jangan sampai di 2013 ternyata sekarang malah misalnya discontinue misalnya. Misalnya discontinue kan berarti nggak produksi lagi kan percuma. Nah, itu syarat yang pertama di dalamnya ada manufakturernya siapa, terus di sini ada, update-nya kapan, terus di sini harus ada dia itu, eee, dinamakan oleh produsennya itu apa namanya. Misalnya Sandvik, Sandviknya itu untuk apa? Hollow bar, oh berarti namanya aja jelas ya hollow bar, berarti bar itu batang, hollow itu yang, berlubang kayak gini ya, di dalamnya kosong. Nah, oh berarti, eee berlubang nih, apakah bulat, silinder, atau hollow-nya itu kotak misalnya batangnya. Nah, ini syarat syarat 1, Ini mau nongkrong dulu apa ingin balik? ya Yosep di-mute ya Yosep. Oke, ini syarat yang pertama ada, apa saja, terus kemudian di syarat kedua, di sini ada standar ekivalen. Nah, Senmek, 4435 itu untuk hollow bar, nah dia ada penjelasan. Di sini ada penjelasan lagi, itu dia sebenarnya komponennya apa? Oh, ternyata di sini dijelaskan bahwa dia itu ternyata molybdenum alloy. Jadi adalah, campuran ya, molybden tapi campuran di mana dia adalah, campuran dengan austenic kromium. Jadi kromium yang, fasa austenit, terus kemudian campuran kromium dengan, nikel steel. Nah, di sini ada dengan sudah ditambahkan improved machine ability. Jadi sudah, ada penambahan, mudah untuk dilakukan, mesin ya. Nah, kemudian di sini guaranteed atau dijamin itu level dari molybdenumnya itu setidaknya 2,5%. Itu syarat pertama. Syarat kedua ini yang standar ekivalen di sini ada kalau dia itu sebenarnya, setara dengan bahan apa, oh ternyata kalau standar Amerika di ASTM. Ternyata kalau di standar, Eropa kan macam-macam nih, ada UNS, IN, terus di Jepang juga ada JIS. Nah, ini bisa dipakai. Oh, ternyata kalau kita nyari 316L, oh berarti ini cocok tipe ini karena ini ekivalen dia. Karena di sininya standar ya, ekivalen atau, di sini ada produk standarnya yang lebih spesifiknya, misalnya ada EN sekian, ASTM sekian, atau JIS sekian. Atau misalnya ini adalah bukan ekivalen tapi, eee, standar induknya ya, standar induknya mengacu ke apa, tapi kalau yang ekivalen yang bagian atas. Nah, di sini untuk SINMEK 4435 itu ternyata sudah dilakukan approval, oleh, JIS, oleh Japan Institute of, Steel ya. Di sini ada number-nya, terus kemudian untuk stainless steel tube. Jadi dia masuk kategori stainless steel tube atau, tabung berbahan mirip dengan, stainless steel, itu oleh JIS ya. Terus kemudian syarat yang ketiga, dia ada chemical composition. Jadi di dalamnya kita tahu nilai kromnya berapa, silikon, mangan, fosfor, sulfur, kromium, nikel, dan molybden. Nah, di sini tadi molybden minimal 2,5% dia terpenuhi ya. Nah, kenapa harus dimunculkan di sini? Karena kan kita kadang-kadang akan kita lakukan, perlakuan ulang ya. Oh, misalnya kromnya sekian, silikon sekian, kita udah bisa ngebayangkan, berarti sifatnya sekian, dan lain-lain. Misalnya, oh kita mau tambahkan nih, jadi 0,035, ditambahkan 0,005% untuk meningkatkan fungsi yang lain, itu bisa. Nah, makanya harus ada spesifikasi yang ketiga ini. Terus syarat yang keempat adalah nilai dari mechanical properties. Mechanical properties di sini muncul bahwa, dia kan dalamnya bolong ya, berarti ketebalannya itu setidaknya itu lebih besar daripada 10 milimeter atau sekian inch dengan proof strength atau dibuktikan kekuatannya itu setidaknya dia mampu menahan sampai 10 megapascal. Nah, terus dia juga mampu menahan impact. Di sini dijelaskan bahwa dia itu microstructure-nya austenite, berarti,
karena dia microstructure austenitic hingga kekuatan impact-nya jadi lebih baik misalnya. Terus kemudian ya, maaf, mana tadi ya? Nah, kemudian oh ini dia good impact ya, very good ya. Di sini very good impact pada temperatur ruang. Dia bisa digunakan pada temperatur ruang atau bahkan dia bisa digunakan pada cryogenic temperatur atau temperatur yang sangat dingin ya, 0 derajat atau bahkan di bawah 0 derajat. Itu dia memungkinkan. Nah, di sini dijelaskan dia sudah dites menggunakan standar sekian dan lain-lain. Terus nilainya untuk selain yang tadi impact dan strength ya, ternyata di sini dia munculkan lagi ada tensile strength, elongation-nya sampai berapa persen. Berarti kalau hardness-nya juga sampai berapa. Jadi pada saat kita mau menggunakan tadi buat piston nih kebutuhannya strength-nya sekian, masuk nggak? Kita harus bisa baca nih. Jangan sampai nanti desainer kalian teknik mesin tapi pas baca ini cocok nggak ya? Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kalau yang ini metric unit, kalau ini imperial unit, jadi cuma hanya membedakan satuan saja ya. Terus kemudian, nah di sini ada dimension and tolerance. Nah, di setidaknya ini harus bisa membaca bahwa pada saat kita lakukan pendesainan komponen itu ada harus kita pikirkan bahwa toleransinya itu berapa. Nah, ternyata toleransi untuk outside diameter atau diameter luar dan diameter dalam itu kurang lebih ini bisa sampai batas atasnya 2%, bisa 2% atau di sininya sampai 0%. Tapi bisa minimumnya juga sampai 1%. Atau di bagian dalamnya dia bisa mengecil ya minus 2%. Ini cukup baik ya. Maksudnya 2% itu dari ukuran diameter sekian itu kan berarti ukurannya sangat kecil sekali. Ya atau di sini ada straightness, ada kelurusan. Kadang-kadang kalau kita beli pipa, itu kadang ada pipa yang bengkok ya. Nah, ini straightness-nya sudah bagus. Dia hanya 1,5 mm per meter. Jadi sangat lurus sekali ya. Tuh. Apabila membutuhkan toleransi yang lebih baik daripada yang di atas, itu boleh pesan ulang. Tetapi dengan harga yang berbeda ya. Terus bentuk yang lainnya dia juga bisa digunakan untuk machine ability atau dia pada round bar atau tadi ya batang silinder atau dia billet juga bisa. Billet tuh bukan lubang ya, berarti isi. Terus yang syarat yang keenam dia digunakan untuk welding atau assembling. Misalnya komponen saya itu mau saya las. Nah, saya las itu yang cocok itu elektrodanya apa atau fillernya apa. Terus kalau misalnya mau beli, ada nih Sandvik juga dia menyediakan ukuran berapa elektrodanya, jenisnya apa. Terus kalau misalnya mau kita welding atau kita sambung pakai pengelasan, yang disarankannya apa? Di sini disebutkan bahwa dia bisa menggunakan dengan manual metal arc welding atau MMA atau tungsten atau di sini ada menggunakan MIG ya. Nah, di sini dia ada penjelasan, ada GTAW atau GMAW, dia harus ada penjelasan di sini tipenya ada 141, 131 ataupun 111. Jadi dia kasih spesifikasi tambahannya seperti ini. Jadi semakin jelas. Jadi bukan cuma jual bahan atau material, tapi dia memberikan spesifikasi seperti ini. Nah, ada beberapa komponen pada saat ngedesain kita harus berpikir, oh ternyata piston itu geraknya terus-menerus sehingga panas di dalam ruang pembakaran itu bisa mencapai misalnya 1000 derajat Celcius. Wah, ini bahan ini cocok nggak ya? Ya, kita lihat sampai 1000. Nah, ini sebenarnya ada lanjutannya ya. Sampai 1000 dia kuat nggak? Atau bisa menahan berapa strength? Nah, itu kalau itu bisa kita prediksi. Oh, ternyata kalau misalnya saya gunakan untuk bahannya ruang pembakaran misalnya hanya 500, oh, ternyata kekuatannya sampai 120. Perhitungan perhitungan strength yang kalian buat pada saat ngedesain itu butuh strength-nya berapa. Kalau strength-nya ternyata 130, tapi dilakukan di 500 derajat Celcius, ini nggak bisa.
nggak bisa dilakukan, nggak cocok berarti. Berarti bisa bisa, karena 500 derajat kan, performa di lapangan ya, jadi tidak bisa diturunkan, oh misalnya motor nggak boleh terlalu panas, nggak bisa. Itu kan tergantung customer. Berarti kita harus mencari part atau komponen yang lain, atau kita harus dengan 500 derajat kita bisa naikkan ini menjadi lebih tinggi, itu menggunakan, strengthening mechanism. Salah satunya adalah heat treatment ataupun, pencampuran dengan komponen lain. Itu juga bisa ya, salah satunya. Jadi jangan cuman desainernya cuman berpikir 120, 500 derajat tuh nggak cocok, ganti. Enggak, kita harus menyarankan ke bos atau ke atasan bahwa 120 itu tidak cukup, tapi temperaturnya, 500 untuk 120 kita bisa tingkatkan itu, Pak. Misalnya dengan metode, tadi ya strengthening mechanism atau mekanisme penguatan material sehingga strength-nya itu, sesuai perhitungan saya atau prediksi saya itu bisa meningkat sampai 200 misalnya. Kita bisa beli yang standar yang ini, yang tadi, tetapi kita tambahkan biaya untuk, penguatan. Penguatan dengan komponen sekian itu kita bisa naik ini. Karena kalau kita langsung material yang lain dengan yang 200 dan 500 itu harganya pasti melonjak sangat tinggi sekali. Jadi itu salah satunya, desainer untuk menyarankan seperti itu ya kalau di industri atau di pabrik. Nah, syarat yang ke-8 itu ada yang dinamakan physical properties. Physical properties salah satunya misalnya density. Density, atau density selain density itu misalnya ada, titik leleh, melting temperature dan lain-lain. Terus, di sini ternyata ada thermal properties ya. Thermal properties ada thermal conductivity, ketahanan dia terhadap panas. Berarti kalau misalnya saya tadi, eee, saya bakar atau saya di komponen pas pada saat produknya berjalan, dia kuat nggak? Jangan sampai nanti baru baru jalan ternyata dia baru mau diproduksi ternyata tidak meleleh sama sekali. Nah, di sini ada BTU, per feet, hours. Nah, dia kalau misalnya untuk 600 derajat itu disarankan, sampai berapa BTU, membutuhkan panas sampai berapa BTU atau membutuhkan panas atau kalorinya, berapa watt per meter, derajat Celcius. Atau thermal properties yang lain ada specific heat, kita cocok lihat bisa apakah, eee, seperti yang thermal tadi ya, apakah cocok misalnya specific heat di 200 itu apakah sesuai perhitungan kita itu sampai 515 joule per kilogram atau tidak? Atau apakah, si materialnya itu, sampai menghasilkan thermal expansion, jadi jangan sampai nanti kena panas sedikit dia meningkat panasnya secara tiba-tiba, itu jangan sampai ya. Di sini ada pilihannya apakah, expansion-nya hanya rentang yang rendah 300 sampai 30 sampai 100 atau 30 sampai 700. Ini jadi nanti agak berbeda untuk, harganya. Nah, selain yang tadi karena bahannya metal, mungkin saja ada di syarat ke-10 yaitu corrosion resistant atau ketahanan terhadap korosi. Sama seperti di pertemuan sebelumnya, kita ngebahas tentang, seawater ya, air asin atau air laut, di mana korosinya itu sampai sebagus mana. Nah, di sini dijelaskan bahwa Sandvik yang tipe ini, dia itu, bagus ketahanannya untuk organic acid dengan high, concentration. Jadi cairan asam organik yang, dengan konsentrasi yang tinggi, dengan temperatur dan konsentrasi yang tinggi itu juga dia kuat. Terus bisa juga dengan asam yang, tidak organik atau bisa menggunakan, sulfat. Nah, biasanya tuh sulfat kan, untuk campuran-campuran, misalnya untuk plating, untuk anodizing dan lain-lain. Nah, terus bisa juga dia bagus untuk intergranular corrosion, ada untuk low carbon content ya. Terus di sini bisa untuk, pitting atau previous, corrosion. Nah, dia di sini disebutkan bahwa, dengan komposisi yang segini dia, lebih tahan jika dibandingkan dengan IC 304. IC 304 itu kan yang tadi dijelaskan di JIS ya, bahwa ini adalah stainless steel. Dia ternyata lebih bagus dibandingkan dengan stainless steel, gitu.
Nah, di sini dia ada juga stress corrosion cracking. Jadi untuk cracking atau retak-retak pada material di permukaan itu mengalami crack. Kalau crack kan berarti mudah untuk terekspos dan menjadi korosi kan. Nah, dia sampai di situ bahwa crackingnya itu bahkan dia kuat sampai 60 derajat Celcius itu untuk menahan corrosion cracking. Jadi ya kalau cracknya dapat terekspos dan korosinya menjadi semakin tinggi, dan atau kebalikannya, yang tadinya logamnya biasa saja terus mengalami karat, lama-lama kan karatnya itu makan sehingga menghasilkan crack-nya, itu juga bisa. Atau ada juga kalau kita digunakan untuk saluran gas misalnya. Nah, ini juga bisa digunakan kalau misalnya gasnya itu berupa udara, uap, itu bisa sampai 850 derajat. Jadi diusahakan di bawah itu. Atau misalnya kita turunkan sampai batas normal safety factor-nya berapa. Jadi kalau misalnya safety factor-nya 80%, berarti kita turunkan 80% baru itu maksimal untuk diaplikasikan. Atau untuk yang selain udara, itu juga uap panas itu sampai 750. Ya, jadi sudah dijelaskan syarat yang ke-11. Nah, ini juga penting. Biasanya sering digunakan, ini adalah syarat untuk dapat digunakan untuk perlakuan panas atau heat treatment. Di sini dijelaskan bahwa kalau mau di heat treatment, contoh misalnya untuk stress relieving, disarankan untuk temperatur sekian. Untuk solution annealing, itu syaratnya di sekian. Tapi di annealingnya itu harus menggunakan pendinginan yang cepat di udara atau di air langsung. Atau quenching secara langsung. Nah, yang terakhir yang syarat ke-12 adalah biasanya Senmet 4435 itu digunakan di bahan-bahan di industrial yang biasanya yang mirip dengan stainless steel 304 tadi atau 304L yang memiliki ketahanan korosi yang tinggi. Nah, di mana digunakannya itu adalah untuk komponen untuk tube atau pipa untuk fitting ya, untuk sambungan di fitting. Terus untuk juga komponen-komponen pada valves, pump atau pompa atau penukar panas atau heat exchanger atau pressure vessel. Nah, di sini kenapa dijelaskan tadi? Karena tadi juga bentuknya pipa. Pipa berarti ada hubungannya dengan valve atau pompa atau penukar kalor dan lain-lain. Terus ada juga di sini bisa juga untuk tubular, bentuknya yang tubular shaft. Tapi pada industri chemical, petrochemical, atau pupuk ya, fertilizer, pulp and paper atau kertas atau bubur kertas. Di sini ada power industries, ada power industries seperti listrik, misalnya listrik bertekanan tinggi, atau misalnya untuk penghasil pembangkit listrik dan lain-lain. Atau misalnya bisa digunakan power industrinya itu di industri-industri ini saja, tapi bebas ya. Yang penting bisa digunakan untuk itu. Oke, terakhir sudah selesai. Silakan apabila ada pertanyaan. Iya Pak, saya mau bertanya. Sebentar. Saya Iya, siapa tadi bertanya ya? Saya Pak, saya mau bertanya. Bentar, saya belum lihat namanya. Oh, Joel ya? Joel Pak. Ya, gimana Joel? Tadi kan di slide-slide yang awal itu saya mau nanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu ada manufakturer yang P dan atau N itu dan manufakturer yang biasa. Itu perbedaannya apa ya Pak? Ini. Ya. Manufakturer P atau N dan manufakturer yang biasa yang di kanan itu. Oke. Ada lagi? Saya Pak izin bertanya Pak. Saya Pak izin bertanya Pak. Oke, saya save dulu ya. Joel tadi tentang PM. Saya ada 2 pertanyaan tapi Pak, punten Pak. Oh ya, gimana? Satu lagi. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua itu tadi yang tadi Bapak bilang yang di slide ke-6 yang deskripsi di gambar itu.
Ya, yang Bapak bilang untuk KP bisa, untuk KP untuk sidang Iya. apa sih? Tugas PA, akhir. ya. Nah, deskripsinya itu biasanya diisi sama hal-hal apa ya, Pak? Mm, Biasanya. Oke, Ya, itu aja 2 pertanyaannya, Pak. Terima kasih. oke, sama-sama. Terus silakan ada lagi Saya Pak izin bertanya. Ahmad Salihudin. Siapa tadi yang bertanya? Henok Pak. Henok Oh, Henok. Taumulon. Ya, Henok silakan. Izin bertanya nih Pak. Kan dalam komponen of bill of material sendiri kan terdapat delivery date nih Pak. Apakah bill of material ini bisa saya gunakan juga sebagai packing list Pak? Terus apa lagi? Kan di sini kan ada delivery date-nya, terus part description sama sebagaimana macamnya. Apakah bill of material sendiri ini bisa saya pakai gitu Pak sebagai acuan untuk packing list? Kan di sini kan packing list ini seperlunya untuk pengirimannya. Misalnya saya beli semuanya, dari mana belinya segala macam, udah saya beli material, cuman pengen saya kirim lagi ke orangnya gitu. Apakah bisa dipakai sebagai packing list Pak bill of material ini? Itu aja sih Pak. Oh. Oke, saya tulis dulu ya. Ada lagi tadi? Sudah ya? Saya Pak, ingin bertanya Pak. Ibnu ya. Ya, mungkin saya bertanya perihal seorang perancangan gitu Pak. Nah, gini Pak, di sini kan seorang desainer perancangan tentu saja sudah menentukan biaya kos di awal. Nah, saya pernah melaksanakan atau melakukan perihal itu gitu. Itu saya sendiri sudah menentukan biaya kos segala macam. Dan ini salah satu bentuk inovasi saya gitu, inovasi pembuatan di awal. Nah, saya sudah menentukan biaya kosnya berapa, tetapi aktual di lapangannya ternyata tuh di proses produksinya biaya kos itu lebih Pak. Nah, itu bagaimana apakah cara menentukan kos itu harus mempertimbangkan tentang produksinya ataupun apalagi ini adalah barang inovasi suatu hal yang baru gitu Pak. Nah, untuk seorang perancang itu baik buruknya untuk menentukan kos itu seharusnya memiliki atau meninjau poin-poin penting perihal apa aja ya Pak? Terima kasih. Oke, saya rasa sudah ya. Pak Dery, saya Pak satu lagi Pak. Ntar dulu Galuh ya, nanti saya jawab dulu. Ya udah, oke deh Pak. Oke, sambil nunggu ya, kita form presensi saja dulu, biar nggak nunggu lama. Oke, form presensi saya share di grup chat. Chat mana chat? Nah, ini. Silakan isi sampai 20.02 ya. Oke, pertama saya jawab dulu yang Joel. Mana yang Joel? Oh ini. Kita perbesar. Bisa dilihat ya. Nah, sebetulnya tadi sudah saya jelaskan sih. Di sini ada manufakturer PN dan manufakturer. Jadi maksudnya ini sama-sama manufakturer, cuman manufakturer PN ini adalah manufakturer product number. Product number tuh yang saya tadi bilang kalau misalnya saya pabrik, saya punya pabrik, saya menerima order dari Yamaha. Nah, terus kalau misalnya Yamaha itu membuat kode sendiri, misalnya YMH 123. Sedangkan saya PT misalnya nama saya PT saya Unsika, saya kodenya tuh UNS misalnya. Nah, kalau yang saya gunakan untuk produksi di internal, saya gunakan UNS. Tetapi di Kanban saya masukkan manufacturer part number. Di mana yang tadi saya tulis bahwa UNS 123 ini itu untuk memenuhi kebutuhan dari Yamaha untuk produk dia dengan kode atau part number-nya adalah YMH 123. Nah itu ya, jadi bedanya itu. Kalau yang bentar. Kok nggak jalan? Draw. Oke ini.
Oh, karena di Zoom. Sorry. Nggak bisa ya. Ini aja. Nggak bisa sih. Bentar. Sudahlah. Nah, yang di pemanufakturer tadi sudah ya, part number itu untuk kode dari perusahaan pemesannya dan atau untuk manufakturer pembuatnya, atau ini juga sama. Jadi atau kebalikannya, ternyata bill of material ini yang ngebuat itu Yamaha, tetapi dia pesan masing-masing. Oh, ternyata saya pesan part 1 ini ke Atmel, yang part 2 ke PT Adesto, yang ketiga saya pesan ke Mikroelektronik, ST Mikroelektronik dan lain-lain. Ini dia dari ratusan ya, ribuan. Seperti yang kalian ketahui kan, kalau dalam satu komponen mobil saja itu kan terdiri dari ribuan komponen, pasti terdiri dari ratusan atau ribuan pembuat ya. Nah, itu makanya kalau misalnya saya dari Yamaha dapat orderan dari saya dari PT Unsika, berarti saya tulis di sini nama manufakturernya Unsika. Terus di sini manufakturer part number-nya misalnya UNS 123. Nah, itu maksudnya siapa? Joel. Terus mengenai selanjutnya deskripsi ini ya. Nah, ini deskripsi ditulis apa? Sama seperti yang di sini. Di sini ada part description. Part description itu di sini ada maksudnya itu sama seperti yang description yang tadi, isinya itu harus mendeskripsikan dari komponennya. Komponennya itu misalnya di sini piston ring. Piston ring bagian mana? Piston ring kan nggak satu. Apa untuk compression up, apa compression low, atau misalnya piston ring untuk bagian yang oil control atau untuk yang spacer. Nah, itu kan macam. Nah, sebenarnya komponennya banyak ya, atau jenis-jenis piston ring itu banyak sebenarnya. Nah, itu penjelasannya. Kalau misalnya di sini ada part description, nah kalau misalnya di sini ada part number, sorry, di sini saya ngambil contoh ya, harusnya part number ini adalah nomor partnya. Nah, di sini itu adalah description dari ininya, wheel mounting bracket, atau misalnya di bagian apa, wheel mounting bracket lower, atau wheel mounting bracket outside, misalnya bagian luarnya, mounting bracket tapi bagian luar, ada yang inside. Itu kali kamu atau itu bisa dijelaskan di sini. Nah, ini harusnya part number-nya itu adalah part number pengkodean tadi ya. Tapi kalau misalnya tidak ada part number, kalau untuk TA biasanya ini dikosongkan saja. Jadi fokus ke yang lain, yang seperti ini. Ada quantity, description, part number tidak ada, kosongkan. Langsung aja sumbernya, mau belinya dari mana, misalnya ada delivery dan lain-lain. Mungkin itu dari untuk pertanyaan Joel. Untuk yang Henok, di sini ada delivery date. Apakah bisa digunakan untuk packing list ya? Packing list ya, bukan packing list. Itu saya rasa boleh digunakan oleh bebas oleh siapa saja. Cuman saran saya bill of material yang dilakukan oleh saya, perusahaan Unsika dengan perusahaan oleh Yamaha, itu pasti beda. Pasti beda itu adalah beda desain komponen, beda desain dari bill of materialnya, beda dari beda dari penjelasan isinya, karena juga mereka juga beda untuk penjabarannya. Jadi beda-beda, nggak harus bentuknya seperti ini. Bisa saja seperti ini, bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya saya dapatnya dari Yamaha kayak gini, terus saya packing list atau saya forward ke bagian yang lain, itu boleh saja. Jadi tapi kan harusnya beda kan. Kita nggak lagi kita tidak lagi bawa perusahaan lain, karena kan sudah masuk ke kita kerjakan atau kita packing ulang, kita assembling sehingga muncul part number baru, atau misalnya muncul deskripsi baru dan lain-lain. Itu maksudnya. Jadi kalau yang di sini kan deskripsinya hanya deskripsi part tadi. Nah, kalau kita masuk ke kita lakukan ulang, itu bisa menjadi penjabaran atau penambahan informasi yang lain di dalam sini.
Terus untuk pertanyaan yang berikutnya, Ibnu, saya udah ngebuat rancang nih Pak, tapi ternyata itu melebihi ekspektasi. Nah, itu yang membedakan. Kalau misalnya kalian buat seperti ini hanya bill of material penjelasan gambar. Tapi kalau misalnya bill of material untuk pemesanan material saja, seperti yang di sini hanya pemesanan material, itu pasti tidak akan melenceng. Misalnya ya kita nego-negoan aja sama perusahaan itu. Saya mau pesan ini piston yang case-nya ini 6, harganya berapa satunya. Terus yang piston ring up compression-nya berapa. Itu nego-negoan di situ pasti nggak bakal melenceng. Karena urusan mereka. Mereka mau ngebuat piston ringnya pakai produk berapa proses produksi, mau berapa kali proses assembling, berapa proses heat treatment dan lain-lain, itu urusan mereka. Sedangkan kita yang pesan kan sudah pasti 6, tapi sudah komponen jadi berapa. Nah, itu kan bedanya kan ya. Harganya berapa. Tetapi kalau misalnya untuk TA, ini hanya untuk penjelasan, kalau misalnya atau untuk kalian saya tadi Ibnu untuk ngebuat sendiri bill of material. Nah, balik lagi, bill of material itu bukan untuk penjelasan cost production dan assembling. Jadi kalau misalnya ngomong production ataupun assembling itu dibuat lagi yang baru, bukan bill of materials. Jadi bill of material hanya untuk pengadaan materialsnya. Kalau materialnya sudah jadi, oke. Tapi kalau misalnya kamu beli material mentah, ya otomatis bill of material yang muncul di sini adalah harga material mentah. Kalau misalnya mau diproses, kalian munculkan di situ. Karena biasanya di dalam proses, bentar ya. Nah, biasanya kalau misalnya di dalam buku, kok nggak bisa ya? Oke. Biasanya kalau dalam itu ada yang namanya biaya desain, ada biaya desain, ada biaya manufacturing, ada biaya assembling, ada biaya overhead. Nah, ini biasanya bukan di bill of material, tapi ada yang dinamakan adalah biaya produk produksi. Biaya produksi itu semuanya dari biaya listrik, biaya misalnya karyawan, terus biaya misalnya perlu sewa mesin, atau biaya pengerjaan tadi misalnya harus pengerjaan tambahan, atau misalnya beli komponennya berapa, itu beda lagi. Jadi itu kalau misalnya mau lebih lengkap, jelas itu harus lebih spesifik lagi. Lebih skill-nya lebih bisa menguasai itu lebih bagus. Karena pada dasarnya untuk cost secara keseluruhan sebenarnya bukan di ranah teknik mesin. Nah, itu di ranah sebenarnya di teknik industri. Tapi kalau kalian bisa atau kalian bisa membuat lebih spesifik seperti itu bagus Ibnu. Jadi untuk oke, udah 20.02, saya stop dulu untuk presensi. Oke, mungkin itu Ibnu. Jadi kalau misalnya mau beda, itu beda lagi karena bill of material itu hanya untuk material saja. Jadi kalau misalnya biar bagaimana supaya biaya produksinya tidak tiba-tiba di lapangan melonjak tinggi, itu balik lagi yang ngedesain siapa. Kalau yang ngedesain itu kalau bikin desain harus berani dia mengestimasi proses, dia pakai proses produksi apa, dia pakai proses assembly-nya apa, terus dia pakai material apa saja, atau ada proses finishing, atau ada proses analisis, itu masukkan biayanya ke situ di RAB. Kalau misalnya masuk biaya pembuatan, misalnya ini komponen ini ada chamfer nih, ada chamfer 2 di bagian depan, di bagian belakang, ada bagian facing, ada di bagian inner diameter. Berarti harus diperkirakan, berarti ini ada 2 kali proses bubut. Nah, 2 kali proses bubut, kamu cari proses bubut 1 kali ini berapa 1 kali piecesnya, 1 piece-nya. Jadi kalau misalnya kamu buat 100 pieces itu menghabiskan biaya berapa untuk membuat chamfer itu, dua chamfer itu masukkan ke situ. Terus kalau misalnya mau buat biaya produksi atau assemblingnya weldingnya
weldingnya apa dikerjakan oleh orang lain atau weldingnya kita beli. Kalau kita beli, kamu harus memperkirakan biaya elektrodanya, biaya listriknya, biaya operatornya, atau biaya mesinnya, penyusutan mesinnya. Kalau dipakai kan pasti penyusut. Nah itu maksudnya gitu, Ibnu. Jadi maksud saya tidak ada biaya yang terlewat ya harusnya. Jadi kalau jangan sampai merancang cuman masukin biaya materialnya doang, loh itu blunder. Nanti rugi bandar lah. Itu yang ada materialnya tergeletak nggak diapa-apain kan. Jadi tetap kalau bisa kalau misalnya kamu mau bikin suatu project yang bisa dijual lagi, ya harus dipikirkan sampai sedetail itu. Jangan kan gitu ya, orang yang jualan pop es aja ya di jalan pakai blender, itu kadang-kadang mereka nggak menghitung biaya overhead kayak biaya listrik token, itu dia tidak hitung. Atau biaya misalnya pulsa karena menerima pemesanan online, itu juga tidak dihitung. Jadi sampai ke sedetail itu orang perancangan itu harus bikin. Jadi merancang itu bukan cuman kalian bikin gambar 2 dimensi, 3 dimensi selesai. Jadi itu kayak kalau cuman gambar doang, anak SMK juga bisa sekarang. SMK jurusan apa? Teknik gambar bangunan atau otomotif ya. Enggak ada otomotif gambar enggak? Nah, itu mereka juga bisa. Anak-anak jangankan S1, anak-anak D3 juga gambar bisa. Itu kan yang ngebedakan kalian S1 itu adalah dari analisis. Kenapa gaji misalnya pada saat melamar bareng D3 dan S1 dan SMA itu beda. Karena S1 itu ditekankan bukan menguasai secara hal teknis. Misalnya nggak bakal ditanya, kamu bisa ngebubut nggak? Kamu bisa nge-welding nggak? Nggak. Karena dianggap kamu itu paham sudah menguasai bubut dan prosesnya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Yang ditanyakan itu adalah analisisnya. Pada saat bubut, kalau misalnya terjadi bari atau misalnya diameternya lebih, itu apa yang harus dilakukan solusinya? Itu analisis itu yang harus diketahui oleh anak-anak lulusan S1. Bukan cuman setelah lulus S1 saya bisa welding, enggak. Karena di industri itu enggak ditanya, coba kamu cek deh bisa welding enggak? Justru kamu menganalisis. Kalau mengelamar bagian drafter pasti ditunjukin gambar. Coba kamu analisis gambar ini kira-kira ada kesalahan dimensi enggak? Ada kesalahan toleransi enggak? Atau misalnya kayak di meteorologi bisa ada penyimpangan enggak? Ada penyimpangan gambar enggak? Itu dianalisis seperti itu. Terus juga kalau misalnya ke lapangan ada proses welding, dia menunjukkan hasil welding, bukan coba dong kamu ngelas enggak. Pengalaman saya di industri gitu. Jadi pasti ditunjukkan hasil welding. Menurut kamu hasil welding ini bagus atau tidak? Kalau bagus alasannya apa? Kalau jelek alasannya apa? Dianalisis itu. Jadi bukan anak S1 ya, sarjana itu ditekankan bukan untuk menjadi pekerja teknis, tapi pekerja pemikir, pekerja menganalisis. Makanya TA kalian, tugas-tugas kalian harus berorientasi pada analisis, berpikir. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan, misalnya dengan gaya sekian itu akan pada beban sekian itu menghasilkan berapa. Itu betul, tapi fenomena yang terjadi itu harus dipikirkan. Ya mungkin ya di situ lah ya. Jadi saya jadi melenceng ke mata kuliah lain. Oke, saya rasa cukup atau tadi Galuh mau nanya apa Galuh? Pak mau nanya Pak. Masih boleh Pak? Ya sok, terakhir ya. Oke, ada 2 pertanyaan sebenarnya Pak, perihal PPC dan PPIC. Sebenarnya kapan sih departemen itu membutuhkan PPC dan PPIC gitu? Kapan harus ada inventory-nya dan kapan departemen nggak memerlukan PPIC gitu Pak? Soalnya di departemen tempat saya magang, di situ dia hanya membutuhkan PPC, tapi tidak ada PPIC. Soalnya setahu saya PPIC kan kelebihannya dia ada material requirement planning tuh Pak. Ada planning inventory-nya gitu. Nah itu kapan gitu Pak sebuah departemen membutuhkan PPC dengan PPIC? Oke, pertanyaan gitu. kedua. Pertanyaan kedua adalah kalau di PPC dan PPIC ini mereka itu mempertimbangkan
material yang manufaktur nggak sih Pak? Kan biasanya kalau dalam proses perancangan ada dua tuh Pak, ada part standar dan juga part manufaktur. Nah untuk part yang manufaktur ini mereka pertimbangkan juga nggak sih Pak? Atau mereka yang sebatas mempertimbangkan part-part standar yang mereka order dari supplier-supplier lainnya gitu Pak? Oke, paham. Oke, saya coba jawab ya. PPIC dan PPC dan PPIC kan bedanya huruf I-nya kan ya. I-nya itu adalah inventory, jelas. Kapan harus menggunakan PPC dan PPIC? Contoh simpelnya adalah perusahaan itu mau ada gudang atau enggak. Inventory itu kan gudang ya. Mau ada gudang apa enggak. Kalau PPC itu dia tidak mau ada gudang. Dia ada gudang kecil tapi hanya untuk penyimpanan sementara. Hanya untuk penyimpanan sementara, terus atau dia proses tadi just in time-nya itu sangat bagus ya. Jadi misalnya ada produksi selesai 1000 itu nggak lama, nggak disimpan, jadi langsung kirim. Misalnya ada dia pesan 1000, ada 200 dulu dia kirim, ada 100 dulu dia kirim. Jadi nggak ada inventory, nggak ada gudang. Terus ada juga perusahaan yang beberapa perusahaan yang membutuhkan inventory karena harus pengiriman langsung satu batch tadi langsung 1000 itu bisa ada baru 200 dulu dia simpan, baru 100 dulu dia simpan, akhirnya udah 1000 dia kirim. Itu membutuhkan inventory. Nah, kalau misalnya perusahaannya Pak, berarti kalau yang punya gudang perusahaannya besar, kalau tidak punya gudang perusahaannya kecil. Bukan. Itu lebih ke pilihan mereka mau menyimpan barang lebih lama atau tidak. Karena saya sendiri lebih setuju tidak ada gudang atau tidak ada penyimpanan lebih lama. Makin lama komponen itu disimpan, berarti makin menimbulkan satu karat. Dua, dia harus menyimpan atau dia harus menggunakan sistem FIFO, first in first out. Jadi jangan sampai nanti yang masuk tanggal 1 kemarin ternyata sama yang masuk tanggal 4 yang dikirim duluan tanggal 4. Harusnya kan yang dikirim duluan tanggal yang terakhir kan. Nah itu mereka harus meneruskan first in first out. Terus manajemen gudangnya juga harus baik. Mereka harus tahu yang paling awal disimpan yang mana, di posisi mana, harus dikeluarin lebih cepat. Itu juga harus dipikirkan. Itu tetapi ada komponen-komponen yang sudah bagus menggunakan PPIC sehingga dia produksi massal ya secara besar-besaran. Itu juga tapi memang harus cost-nya sangat tinggi sekali ya kalau ada inventory. Terus pertanyaan kedua, apakah PPC atau PPIC hubungannya dengan manufaktur tadi, part manufaktur? Jelas. Bagian produksi mau memproduksi 1000 piston itu mereka dapat instruksi dari PPC. Jadi misalnya gini, saya bagian PPC, Galuh bagian produksi ya. Misalnya saya Yamaha order ke saya 1000 piston. Nah, saya kontak ke Galuh, 1000 piston ya, 1000 piston tapi dikirim 3 hari lagi. Nah, itu dia itu lakukan penjadwalan di dalam PPC-nya itu. Oh, Galuh, hari ini terserah mau yang kerja berapa orang, saya butuh hari ini itu dikirim 300 dulu. 300. Nanti besok 400, besoknya 300. Jadi 3 hari dia kirim berangsur-angsur ya dia, 300, 400, 300. Nah, tetapi itu urusan produksi. Kalau misalnya, oh saya orangnya kurang nih, cuman ada 4 orang tapi harus bikin 300, mana cukup, itu kan harus dikerjakan oleh 5 orang. Akhirnya muncullah yang namanya SPL, surat perintah lembur. Oh misalnya nih, Galuh dan ini lembur ya 4 jam. Soalnya kita ngejar produksi, harusnya kita buat 300, kalau sehari kita cuma bisa buat 200, 100-nya jadi dibagi oleh lembur. Nah itu seorang leader atau supervisor biasanya berdasarkan itu Galuh. Jadi, nah setelah produksi mereka selesai, mereka kirim ke PPC atau PPIC. Mereka kirim ke situ. Nanti mereka kirim lapor ini yang Kanban tadi nih, yang pemesanan ini dengan purchase order sekian, terus dibagi jadi 3 batch ini. Yang sekarang yang 300 dulu yang ini. Nanti akhirnya mengendalikan tuh. Terus dikirim paling lambat jam 12. Nah, kadang-kadang kita suka lihat tuh di bagian PPC atau PIC itu suka nongkrongin bagian produksi. Ayo Pak, udah jam 12 nih, kita mau pengiriman.
delivery ini, ayo Pak, 100 lagi, kirim 100 lagi. Kan wah, pada sibuk tuh ya, pada produksi yang tidak terkejar. Karena kalau produksi lambat, pengiriman delivery lambat. Kalau delivery lambat, misalnya harusnya dikirim jam 12 tuh 1.000 atau 300 tadi, ternyata yang dikirim cuma 250, tidak ada 50 Galuh, itu kita kena cas sama Yamaha. Kita kena denda. Karena tidak sampai 50, kita biasanya di-charge jumlah pieces dikalikan berapa ribu, itu di dalam kontraknya itu ada. Makanya mereka nggak mau, untung aja belum udah kena denda, itu kan gitu. Jadi gitu. Jadi yang mengendalikan itu adalah PPC dan PPIC. Biasanya untuk purchase order. Purchase order masuk ke PPIC, dia buat penjadwalan di SAP, muncul, diserahkan kepada bagian produksi. Terserah produksi mau berapa proses ya, ternyata prosesnya ada 5, ada 7 panjang, tapi hari ini harus butuh 300. PPC nggak mau tahu, ya urusan Anda itu, terserah. Mau proses, misalnya proses forging baru proses 5 pieces langsung dibawa, misalnya langsung dibawa ke proses bubut, langsung dibawa ke proses flattening gitu ya. Terserah, urusan mereka. Yang penting 300 satu hari harus bisa. Kan kadang-kadang kalau di bagian produksi itu ada yang kumpulin dulu satu box. Misalnya ada 20, baru kirim ke proses berikutnya. Nanti proses berikutnya dibubut, kirim ke proses berikutnya. Tapi kadang-kadang ada order yang begitu singkat, akhirnya ada 5 pieces pun langsung buru-buru, lari-lari. Oh, kirim nih, ayo cepat proses untuk mengejar produksi. Apalagi ada lembur tadi ya. Kamu lembur 4 jam, lembur 1 jam gitu. Berangkat dari situ, dari kekurangan. Ya, mungkin itu ya, Galuh. Terima kasih. Oke, harap dinyalakan ininya dulu, videonya. Kita akan lakukan screenshot. Pertemuan. Ini sebetulnya proses PPC, PPIC sebenarnya sistem produksi ya. Itu ada di kurikulum baru kita. Itu yang kurikulumnya Kampus Merdeka, itu mata kuliah pilihan. Itu untuk bagian produksi. Di bagian sistem produksi dan ataupun teknik produksi. Sayangnya saya pikir di bulan Januari ini akan diterapkan ya, ternyata belum. Katanya sih di semester baru. Oke, di sini ada 6 halaman. Saya coba screenshot satu persatu. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 2, 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Halaman 5. 1, 2, 3. Halaman 6. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.